Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Iqbal Asanuniam dari program studi psikologi 5C akan mempresentasikan mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan pada anak dan remaja berkebutuhan khusus autisme. Oke, kita langsung masuk ke materi. Secara umum, bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada anak dan remaja berkebutuhan khusus itu ada 3 macam, yakni layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi, layanan pendidikan inklusif, dan yang terakhir yaitu layanan pendidikan segregasi. Yang pertama yaitu ada layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi. Nah, bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa atau anak normal pada umumnya di sekolah umum. Pada dasarnya, sistem pendidikan ini bertujuan untuk memadukan atau menyamaratakan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya dari segi sosialisasinya. Oleh karena itu, sistem pendidikan ini menyatukan antara anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya dalam satu atap. Oke. Yang kedua yaitu ada layanan pendidikan inklusif. Nah, layanan pendidikan inklusif adalah suatu proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Pada dasarnya, pendidikan ini hampir sama dengan model pendidikan terpadu atau integrasi. Namun, dalam sistem ini lebih mengedepankan prestasi yang akan diraih dari anak dengan segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan inklusif mempunyai keuntungan tersendiri, yakni anak dengan berkebutuhan khusus dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu ada layanan pendidikan segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi ini merupakan sebuah tatanan pendidikan yang berbeda dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus menggunakan model segregasi maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Pada umumnya, pendidikan dengan model segregasi ini terdapat 3 bentuk penyelenggaraan pendidikan, yaitu sekolah luar biasa untuk tunalaras atau SLBE. Yang kedua, asrama kelas jauh atau kelas kunjung. Dan yang ketiga, sekolah dasar luar biasa. Nah, yang pertama, sekolah luar biasa tunalaras. Model sekolah luar biasa ini ditujukan bagi anak dengan gangguan emosi dan perilaku yang perlu dipisah belajarnya dengan anak yang lain karena kenakalannya cukup berat atau merugikan anak sebayanya. Sistem pengajarannya lebih mengarah ke sistem individualisasi. Yang kedua yaitu asrama kelas jauh atau kunjung. Sekolah luar biasa dengan sistem asrama ini merupakan sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama sehingga anak dengan gangguan emosi dan perilaku akan tinggal di asrama. Pada
SLB berasrama ini terdapat kesinambungan program pembelajaran antara yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama merupakan tempat pembinaan setelah anak di sekolah. Selain itu, SLB berasrama merupakan pilihan sekolah yang sesuai bagi anak dengan gangguan emosi dan perilaku yang berasal dari luar daerah karena daerah mereka terbatas fasilitas antarjemput. Kelas jauh atau kelas kunjung adalah lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Selanjutnya yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB. SDLB ini merupakan sebuah lembaga pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang biasa dijumpai hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Nah, SDLB ini sebenarnya sistemnya hampir sama dengan SD pada umumnya atau sekolah dasar pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yakni yang difokuskan dalam cara mengajar atau tenaga pengajar yang dikhususkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tenaga kependidikan di SDLB terdiri dari kepala sekolah, guru untuk anak penelaras, guru agama, dan guru olahraga. Selain tenaga kependidikan, di SDLB juga dilengkapi dengan tenaga ahli yang berkaitan dengan kelainan mereka, antara lain dokter umum, dokter spesialis, fisioterapis, psikolog, speech therapist, dan audiolog. Baik, materi selanjutnya yaitu perilaku Rasulullah Muhammad SAW pada anak dan remaja berkebutuhan khusus. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan untuk umat muslim dalam perihal memperlakukan orang berkebutuhan khusus. Beliau memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sangat baik serta penuh hormat. Tidak membedakan mereka dengan sahabatnya yang wajar secara fisik. Rasulullah pula mengangkat harta serta martabat kalangan difabel serta menghapus kesedihan maupun penderitaan yang mereka alami. Dalam salah satu riwayat diceritakan Nabi Muhammad SAW sempat menunjuk salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat muda yang tunanetra semenjak kecilnya. Abdullah bin Ummi Maktum seorang tunanetra yang bergabung bersama orang-orang yang sudah memeluk Islam serta dekat dengan Rasulullah. Walaupun kedua matanya tidak sanggup memandang, dia diberi nikmat yang besar dari Allah kepadanya. Dia mempunyai naluri yang sangat peka untuk mengenali waktu. Bila menjelang fajar, berbekal tongkat dia keluar dari rumahnya, pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan di Masjid Rasul. Bersama Bilal bin Rabah, Abdullah senantiasa bergantian mengumandangkan azan. Rasulullah pun pernah meminta Abdullah untuk mengambil alih kota Madinah tatkala Nabi berada di luar kota. Beliau memberikan keyakinan yang luar biasa kepada kalangan difabel. Menurut beliau,
Keterbatasan Abdullah tidaklah hambatan dalam melakukan tanggung jawab. Dia mau mengarahkan kalau mereka yang berkebutuhan spesial tidak sepatutnya direndahkan, sebab di balik kekurangan mereka tentu tersimpan kemampuan buat berkontribusi serta berguna buat orang-orang di sekitarnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga dari presentasi kali ini teman-teman bisa mengambil hikmah dan menjadikan pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.